Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dapa Herman 99. Terus apa lagi? Ngomong gitu ya. Nah gini teman-teman ya, jeleknya si Baba ini kayak begini gitu kan. Jadi ini orang kalau misalnya belum di play kamera lancar ngapalinnya, ketika udah di play kayak begini, lama pelongok kayak begini gitu kan. Nah jadi apa yang mau kita bahas nih Mbak? Ya, helm gadget sahabat kita aja dulu lah. Oke. Yang pertama mungkin yang ingin gue informasikan kepada teman-teman semuanya, kalau udah beberapa hari kita nggak bikin konten, kalau memang ada satu kendala ya, kebetulan juga kita baru sembuh ya dari sakit ya Pak ya. Satu itu, kemudian yang kedua juga memang ada kegiatan yang memang tidak bisa kita tinggalkan. Yang pertama yang ingin gue informasikan kepada kalian ialah terkait masalah giveaway. Giveaway bagian kedua ini yang sempat awal gue sampaikan, untuk pengumuman pemenangnya akan dilaksanakan pada malaman tahun baru, sahabat. Ya, jadi terus subscribe, jawab pertanyaannya. Nanti pertanyaannya gue akan sisipkan di kolom deskripsi. Jadi ikutin aja rules-nya ya, seperti itu. Oke, Mbak. Apalagi yang mau kita informasikan ke teman-teman nih? Ini kalau nggak salah ada helm-helm gaib katanya gitu. Helm Apa gaib, helm ya? gaib? Ya, Helm gaib itu helm pocong, ya kan? Helm kuntilanak, gitu ya. kayak gitu. Jadi gini, helm gaib ini memang ada beberapa helm yang dikategorikan oleh teman-teman rider itu dinyatakan sebagai helm gaib. Ya, ada beberapa karena memang keberadaannya itu susah ditemukan, dan juga kalaupun toh ada, itu harganya lumayan mahal. Tadinya di angka apa di bawah 300, sekarang bisa sampai 500 standarannya, seperti itu. Itu yang half face-nya. Ya, nah untuk helm gaib ini ya teman-teman semua juga udah pada tahu gitu kan, kayak macam si kayak Kyoto. Dulu harganya itu kalau kita lihat ke belakang itu cuma Rp270.000 per pieces. Nah sekarang harganya sudah melejit tuh, rata-rata teman-teman penjual itu ngejual di harga Rp450.000. Kemudian juga ada INK Dynamic, tapi INK Dynamic tidak se ekstrim si Kyoto gitu ya. Karena harga sendiri dia tidak signifikan lah lonjakannya. Nah kemudian yang baru kemarin beberapa bulan yang launching, yaitu NJS Kairos, ini juga sudah masuk kategori helm gaib. Ya contoh, lu banyak kali kan order yang helm gaib ya, tapi ya barangnya nggak ada. Bukan kita nggak mau jual kan, khususnya yang warna putih ya, NJS itu ya. NJS Kairos ya. Nah itu harganya pun juga udah mulai naik. Di pertama launching itu start di angka 550. Nah sekarang sampai bahkan ada yang ngejual Rp900.000 standar gitu loh. Ya, benar. Nah makanya teman-teman rider mengatakan si helm-helm yang barusan itu disebut helm gaib. Nah yang paling menarik lagi ada helm gaib dari Full Face yang memang ini gue juga nggak nyangka, karena untuk di wilayah kita kan ini pasarnya nggak ada. Nah setelah kita coba adain kemarin, ternyata ini banyak yang nyari gitu loh. Lu tau nggak helm apa? Apa tuh? Hah? Apa tuh? NHK RX9 warna pink. Wih. Nah ini udah mulai susah lagi nih teman-teman ya. Kita akan kedatangan kemarin order itu ya lebih dari setengah lusin ya untuk yang warna pinknya doang. Tapi kita cuma dikasih 3 pieces saja teman-teman. Ya, dan ini juga gue di luar dugaan, karena NHK di wilayah gue yaitu pasarnya kurang bagus, seperti halnya KYT yang terus orang nggak pakai KYT di daerah gue itu nggak keren kata yang gitu loh. Nah ternyata setelah kita adain, oh emang ini banyak dijual dicari gitu loh, khususnya warna pink gitu ya. Untuk RX9 ya, untuk RX9. Mungkin dia agak cerah kali ya kelihatannya gitu. Kalau dari warna kayaknya. ya mungkin bisa jadi ke sana, karena memang banyak teman-teman yang ngechat di Shopee pun juga mereka tertarik dengan warnanya yang pertama, yang tadi lu sampein cerah ya. Kemudian juga dari segi fitur ya, itu jauh lebih unggul dibanding si KYT. Kalau KYT ini bandingannya kan mungkin RX9 itu dengan R10. Nah, di hadapan kita, di samping kita ini ada R10 dengan RC7 ya. Nah, untuk R10 ini dia tidak memiliki double visor. Kemudian kalau RX9 itu sudah dapat double visor. Kemudian tidak ada pelindung dagu untuk si R10. Kalau si RX9-nya itu sudah dapat pelindung dagu. Dan satu yang lebih menarik lagi, helm low budget dia sudah mendapatkan anti fog. Beda dengan R10 yang tidak sama sekali mendapatkan fasilitas apapun. Seperti itu. Kalau diibaratkan rumah subsidi kali ya untuk R10 ini. Tapi herannya banyak orang yang
nyari ya kembali lagi ke selera mungkin ya seperti itu. Nah, jadi itulah untuk gambarannya ya, untuk helm gaib yang memang kenapa teman-teman rider memberikan sebuah julukan helm gaib, susah di pasaran didapatkannya, kalaupun tak ada juga harganya melambung tinggi seperti itu. Padahal RX9 pernah make tuh agak sakit di pinggir tuh ya. Di bagian pinggir ya? tuh ya. Pinggir ini beda sama R10 dia. Pas gitu sama kepala. Sebetulnya sih tergantung kebiasaan. Kenapa? Karena gue juga ini bukan persepsi gue ya, bukan pendapat gue. Ada teman-teman yang memang sudah membeli RX9 ataupun NHK RX9 dan dia juga sudah memakai KYT R10. Dan salah satunya di kolom komentar ya, ada di kolom komentar yang kita kemarin buat komparasi NHK RX9 sama R10 itu ada. Dan pengakuan teman-teman sih baik yang di dunia maya maupun di dunia nyata, memang satu tergantung kebiasaan kita menggunakan helm. Ada yang lu bilang barusan, di bagian kepala itu sakit, ya kan? Ada juga yang mengatakan si NHK itu lebih nyaman dibanding KYT. Ada juga yang menyatakan, oh R10 sakit di bagian kuping, dan itu memang fakta, gue rasain memang seperti itu. Gitu kan, tapi di bagian kepala, dia nggak terasa sakit apapun. Cuman memang untuk si R10 ini, dia memiliki shell yang lumayan kecil, gitu kan. Dia satu shell dari S ke M, L ke XL, seperti itu untuk si R10 ya. Nah, pada intinya sih, mungkin semua produk pun memiliki plus minusnya kali ya. Oke. Nah, jadi ya gambarnya seperti itulah gitu. Nah, banyak juga yang menanyakan, Bang, itu bedanya R10 dengan RC7 ya, itu apa sih perbedaannya? Sebetulnya gue udah buat komparasinya karena memang ini satu brand dengan memang harganya juga ini, kalau harga modalnya itu selisih cuma 10.000 Bang ya, selisihnya cuma 10.000, tapi dengan harga jualnya ini jauh lebih tinggi dibanding si RC7, khususnya kalau misalkan harga secondnya ya. Untuk RC7 ngejual 300 tuh teman-teman katanya agak susah ngejual RC7. Tapi kalau untuk si R10 ya pasarannya di angka 3,5 sampai kadang ada yang sampai 500 tuh secondnya seperti itu. Ya, nah perbedaannya apa saja? Sebetulnya tidak terlalu signifikan. Terkait masa perbedaan dari bahan itu sama-sama termoplasti, kemudian juga dari bentuk pun juga sama-sama membulat, dan mungkin bedanya sih kalau gue perhatikan dari bagian airflow ya. Kalau ini kan seperti halnya K2R ya, kalau kita lihat sepintas seperti K2R, kalau ini memanjang sampai sini. Itu aja sih bedanya ya, kalau untuk perbedaan antara si R10 dengan si RC7. Begitu, Mbak. Jadi dia kalau RC7 tuh gampang masuk air kayaknya, hujan, ketika hujan ya. Jadi penutupnya tuh cuman di depan dia ya. Beda dengan sama R10. Jadi begitu air hujan tuh dia langsung ketutup sama batoknya ini ya. Batoknya. Iya. Sebetulnya RC7 ini kayaknya itu kan jaring-jaring ya. Jaring. Jadi kayaknya mungkin ngerembes ini masuk ke sini. Bisa jadi karena sih memang kalau si RC7 dia memang tidak ada pelindung lagi di bagian jaringnya. Ya bisa jadi sih, tapi jarang-jarang sih ada helm bocor ya. Kecuali mobil kali ya, atap mobil ada tuh yang bocor. Gitu, karena di sini kan juga dia hanya sebatas untuk sirkulasi udara untuk si airflow ini gitu kan. Jadi kalau bocor sih saya rasa nggak akan, ya kecil kemungkinan. Mungkin kalau ngerembes sih bisa jadi rembes, karena untuk si airflow dari si RC7 ini juga memang kurang begitu tertutup seperti halnya R10 seperti itu. Nah, apalagi nih yang mau kita bahas nih, Mbak? Pengumuman giveaway udah ya, terus masalah helm gaib udah ya, sepintas kita bahas tadi perbedaan dari R10 dengan RC7 juga sudah. Nah, ini apalagi nih yang mau dibahas nih? Hah? Oh iya, gue mau bahas masalah tentang Shopee. Untuk masalah Shopee, teman-teman ya, ini hanya sebatas informasi ya bagi kalian mungkin belum menjadi seorang pelaku usaha di Shopee. Ya mungkin kita harus ngasih tahu. Kita banyak yang menanyakan, Bang, lokasinya di mana? Itu di kolom chatting Shopee. Kita nggak pernah jawab, bukan berarti kita nggak mau diketahui lokasi fisiknya kita, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita kasih tahu di kolom chat, itu kita nanti kena penalti. Ya, ketika memang si Shopee ini sedang ada program A, B, C, dan seterusnya, seharusnya kita bisa ikut serta dengan karena adanya pemberitahuan alamat ya di kolom chat Shopee.
maka kita nggak akan bisa mengikuti program tersebut. Dan itu sebuah kerugian bagi kita. Kenapa? Karena contoh, seperti kemarin 12-12 ya, terus sekarang 1-1. Nah, ini kalau kita program-program yang disediakan Shopee itu ditayangkan dan kita tidak bisa ikut serta, itu sangat rugi. Kenapa? Karena semakin kita tidak bisa mengikuti program Shopee, ya semakin tertutup dengan eh, iklan-iklan teman-teman yang lainnya seperti itu. Makanya dengan besar harapan dan dengan kerendahan hati kami berdua, ketika kalian menanyakan bang lokasinya di mana, kami nggak jawab, bukan kami nggak mau memberitahukan lokasi fisik ya, tetapi ya itu tadi punishment ke kaminya yang memang itu cukup lumayan berat ya, itu akan kita dikenakan penalti terhadap kita seperti, sehingga mempengaruhi penjualan kita di Shopee. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah pengiriman barang. Nah, pengiriman barang ini kami hanya bisa membantu mengepush ya kepada pihak ekspedisi. Ada contoh satu, barang itu sudah diterima 4 hari yang lalu ya, dan ini sama kurirnya tidak diselesaikan ataupun nggak di-scan barcode ya selesai atau ditanda tangan dan lain sebagainya. Nah, ini juga ini sangat mempengaruhi gitu ya. Karena kenapa? Karena ketika barang tersebut belum diselesaikan oleh si pihak ekspedisi, maka itu pun juga pembayarannya belum bisa kami ambil seperti itu. Yang dirugikan siapa? Ya kami lagi selaku penjual. Dan yang kedua, yang ketiga, ketika kalian pengen buru-buru memakai helm tersebut, tetapi di dalam kolom laporan kalian, tracking kalian, itu barang itu masih aja dikemas. Nah, pada dasarnya sih memang kita tidak mengulur-ulur waktu dari segi pengiriman, nah, akan tetapi terkadang balik lagi karena memang kita nyerahkan barang dan itu diinput oleh si pihak ekspedisi. Nah, tidak jarang yang namanya pihak ekspedisi dari adminnya ini memang tidak segera melakukan updatean, Mbak. Ya, jadi barang udah diserahkan ke ekspedisi, terus ya baik lagi mungkin tuh orang lagi malas untuk update status pengiriman atau apalah, kita nggak tahu. Yang jelas ketika barang masuk, kita packing, hari itu pun juga kita kirimkan langsung. Ya, jadi biar apa ya namanya, kenapa gua ngomong jauh ke arah sana, ya biar nggak ada miskomunikasi, karena bagaimanapun juga ketika ada keterlambatan pengiriman, kemudian juga ada sebuah insiden seperti halnya kemarin yang spoilernya hancur ya. Nah, itu kita selaku seller yang selalu disalahkan. Nah, artinya di sini juga kami ya dengan kejadian-kejadian seperti itu sebelum terjadi ya kami memohon maaf terlebih dahulu kepada kalian, tetapi jangan serta-merta semua itu dipojokkan ke kami selaku pengirim ya, karena yang mengirimkan itu bukan kami penjual ya, tetapi ada pihak ekspedisi ataupun ada kurir yang melakukan pengiriman seperti itu. Nah, jadi gimana nih, Mbak, untuk masalah giveaway, barangkali bisa diingetin lagi sama lu. Jangan kayak tadi, kalau ngapalin lancar, kalau ngomong depan kamera lu mak lutut. Nah, ingetin lagi teman-teman. Jadi pengumumannya untuk giveaway ini kapan? Kemarin kapan? Ya, akhir bulan kan? Akhir bulan, ya akhir bulan. Yang penting kalian ikutin terus, subscribe Dapayar 99. Ya, mungkin itu ya gambarannya. Kita akan umumkan pada malam tahun baru. Pengumuman pemenang giveaway-nya akan kita umumkan pada malam tahun baru. Jadi, ini masih ada waktu nih, 3 hari lagi ya. Sekarang tanggal 27 ya. 2,5 hari lagi deh, karena ini udah malam ya. Nah, ada 2,5 hari lagi, manfaatin barangkali kalian yang beruntung ya. Ikutin rules-nya di kolom deskripsi, dan memang kita setiap bulan insya Allah akan terus bagikan helm. Dan tujuannya bukan apa-apa gitu kan, kita hanya sebatas ingin berbagi manfaat. Helm ini bisa dikatakan manfaat bagi kita ketika kita di jalan raya. Ketika ada polisi, kalian bebas tilang loh, kagak bakal diberhentiin. Kalau motornya juga harus lengkap ya, spion seperti itu dan seterusnya. Dokumen terutama gitu. Hanya minimal kan polisi lihat, oh ini orang kagak pakai helm. Kan seperti itu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan helm yang kita bagikan juga itu bermanfaat. Dan ini bukan hoax, kita akan terus melakukan giveaway helm ya. Untuk sementara ini kita masih helm-helm non premium ya yang kita bagikan. Mungkin ke depannya, karena ini channel masih channel kecil ya, belum dimonetize teman-teman ya, belum dimonetize. Jadi untuk sementara ini kita akan terus bagikan helm non premium. Mungkin kalau sudah dimonetize, gue akan bagikan helm-helm premium seperti TTC mungkin ya, NFJ ya, pokoknya helm-helm premium lah intinya. Dan mungkin itu aja Mbak dari gue ya.
Nah, coba lu gimana ke teman-teman yang nonton, yang subscribe, khususnya yang sudah beli di Dava Helmet, yang sudah subscribe ke channel Dava Helmet, lalu kesan dan pesannya apa? Pesan dari kita ya, terima kasih banyak udah nge-like, terus ada pemasukannya, terus beli di Shopee kita ya. Ya nggak tahu. Beli di Karena kayak begini nih anak, gitu ya, kayak nggak pernah divaksin. udah pernah beli di barang kita. Nah, mudah-mudahan barang yang dari kita awet. Awet, Ya, bermanfaat, duitnya pun juga bermanfaat. berkah ya. Ya. Ini yang seperti itu. Oke, mungkin teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah dukung channel Dava Helmet 99, dan bagi kalian khususnya yang sudah membeli helm di Dava Helmet 99, gue ucapin terima kasih. Dan kalaupun tuh ada kekurangan, ya kita namanya manusia, tempat salah dan lupa seperti itu. Jadi ya artinya kalau misalkan ada kekurangan bisa didiskusikan secara baik, tidak harus mengeluarkan urat leher gitu kan, karena tidak ada yang namanya masalah yang tidak bisa kita selesaikan seperti itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang punya ide konten apa ya, di kolom komentar mungkin ya dicantumin harus bikin konten apa, review apa gitu ya. Seperti itu teman. Mungkin itu aja sih, kurang lebihnya gue mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, komen juga, nyalakan tombol loncengnya, dan gue balikin lagi ke si Baba karena si Baba yang membuka konten ini. Silahkan tutup sama lu. Mungkin udah sampai di sini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan tombol loncengnya. Next video, bye-bye. Dimaklum ya teman-teman, dimaklum dia masih bawa komen. Itu mudah-mudahan Baba ini bisa terus ya melatih mentalnya dia, dan kemudian juga dia bisa mandiri bikin konten-konten sendiri. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.